Oke. Banyak masalah. Ya, banyak di luar kota. Hanya di luar kampus. Yes. Pak, untuk orang yang di luar kota bagaimana, Pak? Ya, absen. Satu. Delapan. Jekres sama lakon berapa ini? Saya Den Sukma, Pak. DNBM-nya Oh, Sukmawati. Jekres. Jekres ternyata. Pak, saya Pak Lilis Novianti Ahmad. Satu-satu, Pak, baru absen dari Apa nama. lagi? Marianti. 45, Pak. Dengan Sukmawati. Marianti. Tulis Novianti Ahmad. 53 Pak, 53. Pak Sukmawati dengan Jekris Amalakon. Paham. Sukmawati Pak. Mata dia 19. Iya. Pak, saya absen Fitriani Loba. Saya di jalan, Pak. Tempat KP. Alias sudah jelas. Pak Sukmawati. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa ini yang wabarakatuh. hadir sekarang? Yang baru?
Siapa lah udah cerita tiga di absen atau belum Pak? Ingat kembali itu kontrak kuliah 15 menit terlambat tidak bisa masuk. 10.15 terakhir. Ya, jangan diulangi lagi. Berikutnya tidak boleh masuk bulan depan. Terlambat 15 menit. Sekarang kita lanjut perkuliahan kita. Ini materi sekarang. Share screen. Perkuliahan ke-6. Kita masuk sekarang. Kita studi kasus ini pembahasan Bandar Udara Dubai. Al-Maktoum. Ini tentang Bandar Udara ada di grup ya. Di classroom. Kalau sudah install classroom, ada materinya di classroom. Ini pesawatnya Airbus dan Boeing. Nah, sekarang kita masuk pembahasan perkerasan jalan. Sudah pernah materi perkerasan jalan? Nah, sudah. Jadi ini kita ulangi lagi. Nah, di dalam Bandar Udara ini meliputi berbagai proyek teknik sipil. Jadi ada stabilisasi tanah, mekanika tanah, ada perkerasan jalan, ada geometrik jalan, ada drainasenya, jadi ada manajemennya, perencanaan struktur, soalnya ada juga fasilitas terminal itu kan dibangun strukturnya, parkir, luas. Kita bahas sebagian, ya. Sebelumnya stabilisasi tanah, sekarang perkerasan. Yang mana perkerasan ini adalah struktur dari lapisan apa namanya jalan itu, ya, struktur dan tadi beberapa lapisan dengan kekerasan dan daya dukung yang berbeda-beda. Di perkerasan dibuat dari campuran aspal, contoh, dan kita lihat di depan kampus ini itu campuran aspal dengan agregat dan digelar di atas permukaan material mutu tinggi disebut perkerasan lentur. Jadi namanya perkerasan lentur. Bahasa istilahnya fleksibel pavement, perkerasan lentur. Ada juga perkerasan kaku, rigid pavement, yaitu beton. Perkerasan dibuat dari slab-slab beton, dari Portland semen konkrit. Disebut perkerasan kaku atau rigid pavement. Apa fungsi perkerasan? Yaitu untuk menyebarkan beban ke tanah dasar. Dan semakin besar kemampuan tanah dasar untuk memikul beban, maka tebal lapisan perkerasan dibutuhkan semakin kecil. Nah, ini kita lihat contoh struktur perkerasan bandar udara, airport, Al-Maktoum Internasional. Nah, tipe perkerasan di bandara ada dua, jadi komposit ini, komposit pavement. Ini perkerasan lentur dan kaku. Lentur, campuran aspal dengan agregat, campuran diletakkan di atas permukaan material granular, mutu tinggi, granular base agregat. Nah, kalau perkerasan kaku dibuat dari slab beton di atas subbase, jadi diletakkan di atas lapisan pondasi. Ada subgrade, tanah dasar, lapisan pondasi di atasnya. Nah, ini ada ya, tanah dasar, ya, itu pondasi lapisan pondasi. Nah, kalau itu namanya komposit, perkerasan komposit, campuran. Karena ada beton, ada juga aspal. Untuk jenis aspal yang untuk bandara sendiri dia pakai jenis aspal apa? Nah, ini kita pelajari di sini nantinya. Aspalnya ada perkerasan beton dan juga ada perkerasan lentur, kaku dan lentur. Jenisnya. Ya.
SBC itu surface dia, kekerasan atas, penutup. Ini kita akan bahas sedikit nanti. Kita akan lihat apakah di sini atau tidak. Nah, coba kita lanjut dulu. Apa itu perkerasan? Sini kita bahas dulu. Sudah dibahas tadi perkerasan, struktur terdiri dari beberapa lapisan. Fungsi perkerasan menyebarkan beban dari tanah ke tanah dasar tentunya. Dan di sini kita kembali apa itu perkerasan. Jadi perkerasan itu suatu konstruksi multi layer. Jadi multi layer ada beberapa layer terdiri dari banyak lapisan dan distribusikan berat kendaraan ke daerah yang lebih luas pada tanah. Ini bisa kita lihat lapisannya. Ada subgrade-nya tanah dasar. Kemudian subbase ini lapisan pondasi, base course, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, ada lapisan pondasi atas, ada dua lapisan pondasi. Dan surface, nah, lapisan atasnya, surface, lapisan penutup. Ini perkerasan lentur. Ini flexible pavement dikenal flexible pavement itu perkerasan lentur. Ini susunannya tanah dasar, subgrade. Nah, kemudian lapisan pondasi bawah, subbase course. Kemudian lapisan pondasi atas, base course. Nah, ini fungsinya. Pengertiannya ada di sini dijelaskan. Kemudian lapisan permukaannya surface course, fungsinya apa? Nah, ini pengertiannya apa? Ini sudah ada. Jadi kita lihat di sini lapisannya, misalnya tanah dasar 900 milimeter ini tingginya. Kemudian di atasnya 300 mili tanah dasar subgrade. Ada dua subgrade-nya ini. Subgrade ini tanah dasar. Di atasnya agregat kasar 450 mili. Ini lapisan pondasi bawah, subbase course. Kemudian lapisan pondasi atas, base course. Ini 275 sampai 400 mili agregat kasar. Kemudian di atasnya aspal marsal 125 sampai 130 mm. Ini contoh campuran aspal, sudah ada ketinggiannya. Nah, ini bisa kita lihat lagi lapisan lentur, perkerasan lentur, flexible pavement, ya, agregat subbase course gambarnya, di bawahnya subgrade tanah dasar, ya, lapisan pondasi, kemudian base course, lapisan pondasi atas ini yang biru, dan aspal konkrit, ada aspal di atasnya. Berikut kita bisa lihat distribusi beban pada perkerasan lentur. Nah, ini wheel course di atas, base course, subbase, subgrade. Wheel course ini lapisan perkerasan di atas. Bebannya ya segitiga seperti piramid menyebar ke bawah ke tanah dasar. Kemudian rigid pavement. Oh, jadi di atas tadi tidak dibahas jenis aspalnya nih. Jenis aspalnya bisa yang biasa digunakan itu di proyek-proyek kalau aspal. Sama, rata-rata aspal itu sama. Cuma berbeda-beda daerah Indonesia sudah dibagi. Perusahaan ini di daerah Jawa, perusahaan ini di daerah Sumatera, perusahaan ini di daerah Sulawesi. Jadi kita di sini menggunakan semen tonase, semen apa itu khusus itu perusahaan di sini. Dan mereka sudah satu perusahaan Indonesia, semen Indonesia. Mereka sudah kerjasama. Jadi semuanya masing-masing perusahaan sudah berbagi. Sekarang perkerasan kaku dikenal rigid pavement. Nah, bisa kita lihat di sini susunannya dari subgrade tanah dasar, existing soil, kemudian subbase ini lapisan pondasi, subbase course ini lapisan, base course lapisan pondasi atas, surface, nah ini lapisan penutup. Ini betonnya. Metode pelaksanaannya, pasang bercasting, papan-papan biasanya di pinggir itu dipasang, dan plastik ditaruh, atau profil kayu,
pouring dan beton. Jadi beton dituangkan sesuai ketebalan yang direncanakan. Ada spreading, diratakan seluruh lebar jalan, vibrating, proses penggetaran beton. Ada pekerjaan jidar, ada pekerjaan trolling, ini sudah ada penjelasannya, bisa dibaca. Saya singkat-singkat saja untuk menyingkat waktu karena materinya bisa dibaca di classroom. Ya, coring compound. Ini juga ada penjelasan tentang pekerjaan tenda pelindung. Orang terlalu cepatnya penguapan. Coring dengan karung, nah, perawatan beton ini 1-7 hari. Cutting, ada juga cutting, potongan khusus dengan mesin. Ini setelah 12 sampai 18 jam setelah pengecoran. Ini setelahnya distribusi beban. Nah, ada kendaraan di atas, ini roda beban, dia menekan rata, jadi dia terbagi, beban terbagi rata pada beton sampai ke subberatnya. Ini perbandingan antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Lentur dengan lentur. Lentur dengan kaku ini. Perkerasan lentur ya, ini di atas, perkerasan kaku di bawah. Bagaimana defleksinya, konsumsi bahan bakar, ini berbeda. Jadi terlihat perbedaan antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Ini kembali lagi dibahas berikutnya lapisan ini. Surface course fungsinya ini, base course fungsinya, subbase course ini fungsinya. Nah, di sini juga ditutup dengan metode desain perkerasan lapangan terbang. Jadi ada 5 metode untuk desain perkerasan lapangan terbang. Ada CBR, ada FAA, ada LCN, ya, ada Aspal Institute, dan Canadian Department of Transportation. Nah, ini yang biasa digunakan FAA yang tugas. Jadi ini sedikit materi kita tentang bandar udara. Dan saya tutup dengan materi pengembangan karakter. Jadi dalam kontrak kuliah itu ada tujuan pendidikan nasional, jadi membentuk orang yang berkarakter, punya watak, akhlak yang baik, menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Di banyak lulusan kita ini jadi kontraktor, pejabat, korupsi semua. Jadi, karena itu kita perlu juga menambah dengan pendidikan karakter agar punya karakter yang baik, akhlak yang baik. Ya, kali ini kita coba mengambil karakternya Nabi Yunus alaihissalam. Ini ada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ini saya ambil dari buku Zain Penyidik Hati. Subhanallah. Kan Zain. Ini kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ya, Nabi Yunus alaihissalam namanya diabadikan menjadi nama surat. Luar biasa, salah satu surat dalam Al-Quran itu namanya Yunus. Itu surat ke-10 terdiri 109 ayat. Jadi berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Salah satu nama Nabi Yunus masuk dalam satu surat Al-Quran. Nabi Yunus atau dikenal Zunnun, dia diutus di kaum Ninawa. Ini sebuah kampung di dekat Kufah, di Arab ya. Di Arab. Kita belum lahir. Nabi Yunus alaihissalam diutus pada lebih 100.000 orang, banyak. Tapi mereka menentang dakwanya, mereka tolak apa yang disampaikan Nabi Yunus, mereka tidak mau dengar. Akhirnya Nabi Yunus ini marah, dia mejo. Nah, manusia biasa, ya, dia mejo, kalau orang Bugis bilang mejo. Akhirnya dia tinggalkan kaumnya karena ditolak dakwanya. Apa yang terjadi? Allah SWT memberikan hikmah dan pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam saat menaiki kapal dengan muatan yang penuh, hampir tenggelam kapalnya karena meninggalkan kaumnya. Dan karena ada Nabi Yunus di situ yang meninggalkan kaumnya, kapalnya hampir karam. Ya, ombak laut membesar, menerjang kapal Nabi Yunus alaihissalam hingga hampir tenggelam. Maka orang-orang di dalam kapal yang kemudian berbicara, harus ada orang yang keluar, harus ada yang melompat dari kapal ini jika kita ingin selamat.
Nah, karena itu maka dibuatlah undian, diundi semua. Semua hadir diundi. Mereka mengundi dan atas kehendak Allah Ta'ala yang keluar nama Yunus, Nabi Yunus. Kedua kali juga begitu, ketiga kali juga begitu. Nah, akhirnya dia yang terpilih, kemudian dibuang. Nabi Yunus alaihissalam pun melompat, bukan dibuang, dia melompat karena dia yang terpilih. Harus keluar dari kapal, dia melompat ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Nah, Allah Ta'ala perintahkan ikan besar itu tidak memakan Nabi Yunus alaihissalam. Mengetahui dirinya masih hidup, maka Nabi Yunus alaihissalam berdoa mohon ampun. Dan ini bisa menjadi zikir kita kalau berbuat dosa, kita minta ampun ya. Berdoanya Nabi Yunus bisa kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta. Subhanaka, maksudnya Engkau. Maksudnya Engkau tidak pernah berbuat dosa. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Ini zikirnya Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan karena berbuat salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam terus berdoa dan dia menyesal. Allah Ta'ala menerima tobatnya dan memerintahkan ikan besar itu mengeluarkannya kembali ke daratan. Nah, keluarkan. Dan Allah Ta'ala menumbuhkan di tempat itu pohon sejenis labu, ada labu bernama Yatkin. Jadi setelah memakan labu itu, Nabi Yunus kembali segar, sehat, bisa bergerak lagi, berjalan, dan kembali berdakwah pada kaumnya. Nah, dan kaumnya ini menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Bila 100.000 orang lebih itu yang sebelumnya menolak, akhirnya menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, inilah kisah Nabi Yunus. Maka pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, mahasiswa termasuk dosen semuanya harus bersabar dalam memberi nasihat kebaikan, harus bersabar, tidak putus asa. Ya, sampaikan terus, kemudian tidak boleh berputus asa dan marah. Dan kalau berbuat salah, ya harus mohon maaf. Mohon maaf setelah melakukan kesalahan. Jadi tidak membuat bahasa pembenaran seolah-olah benar padahal salah. Orang sombong kan begitu, dia menggunakan bahasa pembenaran. Sudah salah, tidak mau minta maaf. Jadi kita dianjurkan untuk mohon maaf kalau salah. Dan Allah itu maha penerima taubat. Jadi itu hikmah yang kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kita bisa berzikir kalau merasa berbuat salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi demikian pengembangan karakter yang bisa kita ambil. Ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya bagaimana para nabi dalam memiliki sifat yang baik, akhlak, karakter, yang bersabar dalam memberi nasihat kebaikan, tidak boleh putus asa dan marah pada kondisi yang ada, dan memohon maaf kalau buat kesalahan. Demikian kuliah kita pada kesempatan hari ini. Jadi, siapa lagi yang belum absen ini? Saya absen lagi. Saya Pak, Pak, saya Laude Yusri Pak. Jadinya cukup. Yang baru masuk 61 sudah. 78, 46 sudah. Putri Abdina, ya hilang. Putri Abdina Musran berapa ini? Putri Abdina Musran. Terus Lilis Rabian Diama sudah. Ya, saya absen yang belum hadir. Wati Filipeto 38. Wati, Pak. Filipeto. Tidak, sudah. 1, 2, 3, 4, 13. Ya, demikian kita kuliah hari ini. Sudah saya absen semuanya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi